Halo sahabat Smekuan, selamat datang di podcast Nawasena 1808. Tempatnya obrolan seru, menarik, dan pastinya penuh inspirasi buat kita semua. Bersama saya Delima yang bakal nemenin sahabat Smekuan saat ini dalam segmen spesial yaitu Halo Alumni. Nah sahabat Smekuan, seperti biasa sebelum kita mulai, yuk kita awali dengan semangat pagi. Pagi Smekuan luar biasa. Salam tangguh, taat, nice, giat, unggul. Oke sahabat Smekuan, saat ini kita bakal mengulik perjalanan para alumni-alumni hebat dari Smekuan. Mulai dari masa-masa seragam abu-abu sampai ke masa-masa setelah sekolah. Oke sahabat Smekuan, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu alumni hebat dari Smekuan, tepatnya dari alumni jurusan multimedia. Penasaran siapa dan seperti apa ceritanya? Langsung aja kita minta Kak Gusti untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan Kak Gusti. Ya, halo sobat-sobat Smekuan. Kenalkan, nama saya Agustinus Liling, biasa dipanggil dengan Agus atau Gusti. Saya alumni SMK Negeri 1 Kota Sorong, tepatnya jurusan multimedia angkatan keempat. Ya, saya setelah lulus, saya juga melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Multimedia Nusantara dan kebetulan juga sudah lulus. Ya, kurang lebih begitu sih. Baik Kak Gusti, untuk memulai perbincangan kita ini mungkin bisa ceritain sedikit tentang kegiatan kakak sekarang, lagi ngapain aja dan sedang fokus di bidang apa? Ya, kalau untuk kegiatan sekarang sih sebenarnya lagi fokus ke freelance. Karena balik lagi kalau di Sorong sendiri saya belum ada kerja kontrak dengan studio ataupun yang lain-lain, saya masih freelance. Cuman kalau mau tarik ke belakang ke waktu masih di Tangerang, itu saya sempat kerja juga ya. Jadi pada masa-masa kuliah sempat kerja, jadi sempat ada pengalaman kerja juga. Nah, tapi kerjanya tuh ada yang kerja secara karyawan kantoran, ada juga kerja sebagai freelance, dan saya juga sempat magang juga. Nah, kalau untuk di sini sih sebenarnya saya masih fokus ke freelance karena saya rasa walaupun tidak ada kerjaan, saya masih harus tetap berlatih gitu lah ya. Saya harus masih bisa mengasah skill saya, karena saya rasa di Sorong sendiri banyak kok freelance hebat yang bisa diajak kolaborasi. Salah satunya juga dari Pak Anang, dari DKV juga. Jadi saya rasa kesibukan saya di sini masih bisa membantu saya untuk tetap produktif, kreatif, dan bisa memberikan karya-karya gitu. Wah, menarik banget ya sahabat Smekuan cerita dari Kak Lingling sebelumnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau kita bisa tarik ke belakang nih, kira-kira bagaimana sih awal mula kakak bisa tertarik sama dunia kreatif, terutama dalam bidang multimedia yang sekarang lebih dikenal sebagai DKV? Iya, kalau mau tarik ke belakang sih sebenarnya agak panjang ya jalan ceritanya. Jadi dulu tuh sebenarnya pada saat SMP ataupun SD saya tidak terlalu kenal dengan dunia kreatif ataupun dunia-dunia tentang foto, video. Jadi betul-betul kayak kosong. Saya hanya suka nonton-nonton film gitu. Tapi filmnya pun itu sebenarnya bukan film bioskop atau apa, karena dulu tuh belum ada XX1. Jadi dulu tuh memang kayak nonton di TV saja, kayak nonton kartun, anime, animasi. Jadi masih sekitar ya kayak kehidupan anak-anak gitulah. Nah, jadi pada saat SMP itu sebenarnya saya masih bingung juga arah saya nih mau kemana pada saat mau SMA, SMK atau apa. Karena cita-cita saya tuh dulu sebenarnya mau jadi pemain sepak bola. Karena memang lahir di lingkungan yang banyak pemain bola lah gitulah. Nah, singkat cerita pada saat itu sempat setelah lulus dari SMP 9 di Jalan Baru ya. Nah, saya tuh sempat bingung ini mau kemana nih. Nah, kebetulan ada sepupu ngajak saya. Sepupu saya ajak untuk coba tes di sekolah pelayaran di BPDIP. Karena memang background keluarga itu kalau tidak pelayaran, pertambangan ataupun TNI dan polisi. Nah, jadi sempat bingung tuh, coba dulu deh gitu kan, siapa tahu rezekinya di sini. Ternyata nggak lulus, putusnya di kesehatan.
setelah itu langsung pikir, aduh saya mau lanjut kemana ya, karena pada saat itu memang kayak sudah hampir terlambat pendaftaran kan, gak mungkin saya tunda 1 tahun kan untuk tidak sekolah. Nah akhirnya sempat lihat ada SMK, nah itu SMK Negeri 1 Sorong. Nah sedikit fun fact juga, kalau memang keluarga saya tuh rata-rata semua alumni SMK, tapi bukan dari SMEA. Ada sih kakak saya satu perempuan dari SMEA, cuman dia nggak sampai lulus, dia sempat pindah gitu. Jadi mama saya SMK di Toraja, kakak saya laki-laki 2 dia di STM. Kalau bapak saya dia nggak lulus SD, jadi bisa dibilang keluarga saya memang pecinta SMK gitu. Nah setelah jadi setelah tidak tembus dari BPDP, saya mencoba untuk daftar di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Awalnya tuh saya bingung ini mau ambil jurusan apa, karena kan jurusannya banyak ya pada saat itu. Nah terus saya dengar-dengar kalau ada 2 jurusan yang paling diminati lah sama orang-orang gitu kan. Jurusan pertama tuh pertambangan, nah kalau yang kedua TKJ. Nah karena saya terlambat daftar, otomatis kuotanya tuh sudah hampir habis lah ya. Nah jadi ujung-ujungnya saya nggak dapat tuh untuk pertambangan sama TKJ. Saya bingung dong, ini saya mau ambil jurusan apa nih? Saya lihat-lihat ada nih akuntansi, perkantoran, UPW dan lain-lain. Terus setelah saya tanya-tanya, ternyata tidak cocok dengan saya gitu. Maksudnya saya rasa kayak tidak pas, karena saya memang pada saat itu memang pengen belajar tentang komputer dan ataupun yang terjun di lapangan lah kayak gitu. Nah akhirnya saya lihat di brosur ternyata ada nama multimedia sama pemasaran. Saya penasaran dong, ini multimedia apaan? Saya tanya guru-guru di sana, Pak Bu ini multimedia apa? Katanya itu serupa sama TKJ, tapi itu kayak belajar tentang komputer juga, karena kan pada awal-awal kita memang perkenalan tentang komputer gitu. Jadi awalnya tuh saya nggak begitu optimis juga untuk terpilih di jurusan ini, karena pada saat pendaftaran tuh lihat banyak alumni SMP ya lah. Dari SMP 5, SMP 1, jadi saya rasa kayak wah persaingannya pasti ketat banget ini. Jadi saya sudah pasrah tuh, kalau tidak multimedia ya udah pemasaran saja gitu kan. Nah, ternyata terpilih masuk multimedia, dan dari situ langsung kayak oke, mungkin ini jalan saya di sini nih. Saya harus coba menekuni, karena saya sudah memilih jurusan ini, otomatis harus pelajari lah ya kan gitu. Nah, jadi pada saat sudah terpilih di jurusan ini, saya langsung mencari tahu tuh multimedia kayak gimana, kayak apa yang dipelajarinya gitu kan. Nah, awal-awal kelas 1 semester 1 tuh kita perkenalan dulu sama tentang jurusannya. Kayak ini jurusannya kayak gimana, terus kita sempat belajar pemrograman juga, kita belajar tentang dasar-dasar. Ada sempat dikasih highlight juga tentang dasar-dasar desain kayak gitu kan. Nah, pas kelas 1 itu saya betul-betul masih kosong, belum tahu tentang jurusan apa-apa gitu. Kayak belum tahu tentang fotografi, videografi, desain, animasi, belum. Karena masih awam gitu. Nah, pada saat itu saya sempat lihat pas upacara kalau tidak salah, itu ada kakak-kakak tingkat, mereka lagi di lapangan, kayak apa ya, full squad gitulah, mereka lagi dokumentasi lah gitu kan. Saya lihat, wih keren banget nih kakak kelas, mereka pakai baju rumpun kalau tidak salah waktu itu. Terus mereka pegang kamera, pegang drone, pegang lain-lainnya gitu kan. Jadi saya pikir kayak, wah keren juga ya saya ambil jurusan yang kayak gini. Karena semua orang lihat mereka gitu, kayak wah ternyata bisa ke highlight gitu sama orang-orang, kayak diperhatiin gitu. Nah akhirnya saya sempat memberanikan diri untuk coba deh saya dekat sama kakak tingkat. Cuman pada saat itu saya tidak dekat sama kakak tingkat yang turun job pada saat itu. Ada kakak tingkat lain namanya itu Kak Ray Mardo. Dia sekarang jadi polisi. Jadi dia itu yang awal perkenalkan saya tentang fotografi. Tapi fotografi bukan kamera. Kita dulu pakai HP. Nah, karena pakai HP otomatis aksesnya juga pasti ya serba sederhana lah ya. Dulu kita fotonya tuh kayak foto hewan, kayak foto misalnya kumbang, kupu-kupu gitu kan, terus foto-foto tumbuhan. Nah, jadi sempat belajar fotografi dari dia. Nah, terus kita sempat kulik juga di editing. Nah, editing tuh kita pakai HP. Dulu tuh kalau nggak salah nama PixArt, tidak salah. Jadi kita sempat editing ala-ala kayak apa ya, style-style
ya editing warna, terus kita coba kulik-kulik kayak jadiin dia manipulasi gitu-gitu. Jadi sempat memang belajar-belajar dari Kare ini, dia sempat ngajarin kayak oh ini gimana nih teknik-teknik kayak gini, karena kan dia kakak tingkat ya, dia kelas 3, otomatis dia sudah pengalamannya sudah ada kan. Jadi dia nge-share juga kayak saya, sama ada beberapa teman juga yang ikut. Nah setelah itu otomatis saya langsung kayak wah ternyata keren juga ya kak, jurusan ini kayak begitu-gituan. Kita belajar fotografi padahal kita belum diajarin tuh, tapi sudah dikasih tahu sama kakak tingkat gitu. Ya udah langsung saya pikir kayak ini kayaknya saya harus coba mendalami lagi. Nah singkat cerita kalau tidak salah itu saya mau naik kelas 2 itu ada semacam workshop atau webinar gitu. Sempat ditawarin sama kelas saya kan. Waktu itu ada MM1 sama MM2. Jadi kayak ada perwakilan dari MM1, MM2. Nah, saya tawarkan diri langsung kayak, Pak saya mau gini. Nah, karena saya rasa saya harus kejar Pak Guru nih, Pak Anang. Saya harus kejar, saya harus bisa dapat perhatiannya dia ataupun bisa ya maksudnya bersaing lah sama, karena kan saya tahu kalau bukan saya saja yang ingin berhasil kan, ada teman-teman lain juga yang mereka mau bersaing gitu. Nah jadi saya pikir saya harus bisa nih, dan akhirnya setelah perkenalan dari situ saya langsung kayak mulai ke highlight kayaknya ya, kayak pasti kan guru-guru juga mulai pantau-pantau kan, kayak wah ini siswa ini bisa nih, dia punya potensi atau apa-apa gitu. Nah akhirnya kelas 2 itu saya mulai menekuni tentang fotografi. Nah, saya belajar fotografi, cuman waktu itu memang masih nol basic juga, maksudnya nggak begitu paham lah, karena masih belum tahu tentang komposisi, belum tahu tentang segitiga exposure ataupun yang lain-lainnya. Nah, cuman bagusnya itu kita sempat ada workshop dari kakak tingkat yang kelas 3 yang sudah lulus nih, itu sempat sama Om Mikael Harut Buyung kalau tidak salah itu. Nah, beliau sama alumni yang kelas 3 sudah lulus itu sempat adakan workshop di aula yang dulu di sana tuh, yang jadi kelas itu lah ya. Yeah. Nah, sempat jadiin workshop, jadi kita sempat belajar tentang perkenalan fotografi dan videografi lagi, tapi lebih advance lah. Dan mereka juga kakak tingkat sempat nge-share setelah lulus mereka kerja gitu. Ada yang kuliah juga, tapi kuliahnya bukan sesuai bidang jurusan itu. Jadi saya sempat pikir kayak wah ternyata perjalanannya tuh masih panjang gitu loh, tidak hanya di sekolah pendidikan gitu. Ya udah akhirnya belajar. Singkat cerita saya sempat coba memberanikan diri untuk terjun di lapangan langsung. Terjun di lapangan itu bisa di sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi pernah dulu pas di sekolah sempat biasanya tuh turunnya tuh pas ada kegiatan upacara 17, terus misalnya ada kegiatan-kegiatan kayak pensi, terus juga ada penyerahan piala gitu. Nah biasa saya sempat turun sama beberapa teman, dulu saya pegang masih foto. Nah setelah itu saya coba memberanikan diri untuk job di luar. Waktu itu masih diarahin sama Panang juga. Nah itu pernah satu kali saya job foto wedding itu sendiri, dan saya harus menghadapi rasa takut, terus menghadapi orang banyak. Dan karena waktu itu saya rasa kayak aduh ini kalau saya foto terus tiba-tiba terang gitu kan atau gelap, gimana nih, saya tidak tahu. Tapi puji Tuhan alhamdulillah waktu itu Pak Anang juga sempat bimbing saya kan, kayak sempat tanya Pak Guru ini settingannya kayak gini udah benar apa enggak gitu. Saya foto, saya tunjuk hasilnya. Jadi ya maksudnya saya konfirmasi juga kan, karena ini job kan momen penting lah ya, tidak bisa kita ulangi lagi. Kalau gagal otomatis saya kena gitu lah, maksudnya dapat marah gitu kan. Nah jadi setelah banyak pengalaman di kelas 2 saya rasa kayak saya sudah bisa nih untuk naik satu langkah lagi. Jadi pada saat di kelas 3 itu saya rasa saya mendapatkan sesuatu yang baru lagi. Saya belajar videografi. Nah di situ saya mulai menemukan bidang yang saya suka. Karena dulu kan sempat belajar foto, animasi, kelas 2 itu, animasi 2D ya, 2 dimensi. Kelas 3 kita sempat belajar video sama animasi 3D, 3 dimensi. Nah, jadi saya pikir kayak, wah video tuh keren ya kayak gini. Kita belajar tentang pengambilan gambar, kita liputan, editing juga gitu. Jadi saya rasa kayak video ini salah satu next step yang luar biasa ya buat saya.
Nah setelah itu saya menekuni juga nih videografi. Nah tapi saya rasa kalau di sekolah saja saya belajar dari sekolah, kayak rasa kurang. Saya harus cari pengalaman di luar lagi. Nah akhirnya karena saya sudah cukup dekat sama Om Mikael Harold, jadi saya langsung kayak pikir kayak, Om saya bisa nggak ya ikut-ikut Om job gitu, maksudnya cari-cari pengalaman, karena saya rasa pengalaman di luar tuh sangat seru karena kita berhadapan dengan orang luar lah ya, bukan orang sekolah. Kalau kita bikin kesalahan di sekolah kan masih bisa ya dimaafin lah ya. Kalau di luar sekolah kan ya itu mental betul-betul diuji situ. Nah jadi betul-betul mental dari sekolah sudah diuji. Saya juga sempat beberapa kali ikut kegiatan misalnya kayak semacam apa ya, kayak ke panti asuhan gitu, terus ada kegiatan workshop juga jadi panitia. Nah jadi saya sempat memang sudah betul-betul diajarin mentalnya di situ di sekolah. Jadi pada saat di luar, kalau misalnya dapat klien atau tim yang mungkin marah kita tidak kayak nangis atau ketakutan, tapi kita kayak, oh ya saya salah, saya siap perbaiki gitu. Nah jadi setelah kelas 3 dapat pengalaman dari sekolah, dari orang luar juga, saya juga sempat gabung sama komunitas. Jadi ada satu komunitas fotografi, sekarang sudah tidak aktif kayaknya ya. Itu komunitas fotografi Kasuari Sorong. Nah, sempat belajar dari mereka juga karena saya tahu kalau bukan hanya saya ataupun yang teman-teman di multimedia saja yang belajar fotografi. Otomatis ada juga yang mungkin dari sekolah lain. Nah, jadi saya rasa kalau kita gabung di komunitas itu pasti kita dapat teman-teman baru lah ya. Kita dapat highlight baru, exposure baru. Jadi saya rasa kalau di luar itu kita memang penting untuk mencari relasi gitulah. Jadi setelah banyak belajar dari 3 tahun di sekolah itu, saya langsung pikir kayak, saya harus persiapkan untuk kerja ataupun kuliah. Nah, setelah lulus itu saya pikir kayak, ini saya harus kerja dulu apa kuliah ya? Karena sempat bingung tuh mau kuliah di mana, mau kerja di mana. Karena kan saya dulu masih berharap sama sekolah, kayak berharap sama Pak Anang kayak job-jobnya, ataupun berharap sama komunitas. Nah cuma kan itu tidak selalu ada lah ya kan namanya freelance kan pasti ada job-job tertentu gitu. Nah saya sempat pikir kayak waktu itu pas kelas 2 kalau tidak salah, itu prakerin PKL ya, itu di Makassar. Nah di Makassar itu saya sempat sama teman-teman lain sih, ada banyak juga dari jurusan TKJ, MM sama GP. Nah kita di Universitas Muslim di Makassar kalau tidak salah itu. Nah kita belajar magang di sana, kita belajar tentang desain, sekilas belajar videografi juga sedikit. Nah di situ saya langsung iseng-iseng cari di YouTube kayak tentang konten kreator, tentang videografi kayak gimana. Nah ketemu deh salah satu konten kreator Indonesia juga yang memang sudah legendaris lah ya, namanya Chandra Leo. Nah itu dia yang membuat satu kayak tertarik tentang videografi karena saya lihat konten-kontennya dia tuh kayak keren, sinematik gitu kan, visualnya oke gitu. Nah jadi saya pikir wah ini keren banget nih mereka bisa kayak begitu padahal mereka di Jawa gitu kan. Nah terus saya lihat dia pernah konten di satu gedung kampus gitu, saya lihat kok keren kampusnya kayak gini, saya penasaran langsung, saya kayak wah ini kampusnya bagus nih. Saya cari-cari tahu, oh ternyata kampusnya itu Universitas Multimedia Nusantara. Nah setelah itu saya langsung kayak saya harus nih coba di kampus ini nih. Cuman setelah diselidiki, wah ternyata berat juga persaingannya. Maksudnya pendaftarannya kayak gini, otomatis biayanya juga kayak gini. Jadi otomatis saya sudah ada kampus impian lah ya. Cuman saya sempat cerita juga sama orang tua kayak, "Ma, Pak, saya mau kuliah." Nah, kuliah di mana? Kuliah di Jawa, di Jakarta, di Tangerang gitu kan. Orang tua awalnya tidak setuju, bilang coba aja kuliah di Sorong, tapi jurusan informatika. Saya sempat rasa kayak, aduh nggak bisa mah Pak, karena saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan bidang ini loh, jurusan ini multimedia. Jadi saya rasa kayak saya harus lanjut lagi next step ke tahap yang lebih tinggi gitulah. Saya harus bisa berkembang, berkarya lagi kan. Awalnya orang tua takut mungkin ya, karena kan kalau kita merantau kan agak gimana gitu ya, apalagi di daerah Jawa, karena keluarga saya tuh belum pernah merantau ke Jawa, kita hanya merantau ke Sulawesi saja gitu.
gitu. Jadi saya rasa kayak wajar lah orang tua takut, orang tua panik juga. Nah jadi saya pikir saya meyakinkan diri dengan cara oke, mungkin 1 tahun saya kerja dulu, saya cari pengalaman, saya matangkan lagi, karena saya juga tidak mau mereka mungkin kecewa lah ya gitu. Jadi setelah lulus saya sudah ada nih target nih untuk kuliah di sini. Saya harus cari pengalaman, saya harus cari portofolio yang bagus untuk saya daftar. Nah, kan saya tahu nih kampus ini kan pasti butuh pengalaman yang bagus. Terus kalau saya mau daftar itu juga kan harus butuh beasiswa lah ya. Nah, cuman beasiswa yang saya dapat ini beasiswa sertifikat, ibaratnya prestasi. Jadi sertifikat yang saya kumpul dari zaman SMP, SMK itu saya simpan buat untuk daftar kuliah. Nah, itu akan jadi beasiswa tersendiri untuk membantu. Walaupun tidak banyak, tapi setidaknya ada lah ya. Nah, gitu. Jadi, setelah lulus dari SMEA, saya langsung kerja. Nah, kerja itu saya direkomendasikan sama Pak Anang. Karena waktu itu tuh, kalau tidak salah studio-studio tuh belum banyak. Belum kayak sekarang. Kayak sudah ada studio self photo, studio yang lain-lain. Dulu tuh hanya ada Makmur, Elin, sama Langit Biru, kalau tidak salah ya. Setahu saya yang di kota ya. Kalau di kabupaten ada juga itu. Nah, saya sempat pikir kayak, aduh saya mau di mana nih. Nah kebetulan Pak Anang itu dia kenal sama studio Langit Biru yang di depan SMEA nih, yang dekat lampu merah tuh. Ah, itu namanya Om Amir. Dia tuh kebetulan juga mentor saya kan. Dia juga ajarin saya tentang fotografi. Terus setelah saya masuk di situ, saya ketemu sama 2 orang lagi. Itu ada Kak Irsyad sama Kak Rahmat Takbir. Itu saya betul-betul diajarin tentang dunia kerja secara nyata gitu loh. Maksudnya kita kerja di lapangan, kita bertemu dengan orang-orang baru setiap hari gitu kan. Harus mengoperasikan editing, cetak foto dan lain-lain, foto studio juga. Jadi betul-betul setelah lulus saya mencoba untuk kerja sebenarnya tidak 1 tahun, anggaplah 9 atau 10 bulan lah ya. Jadi saya sempat kerja di Langit Biru, betul-betul dapat pengalaman. Nah setelah udah terkumpul modal, saya coba beli kamera. Awalnya beli kamera 6.000, saya pakai job-job juga. Terus saya beli laptop juga. Jadi betul-betul uang freelance, uang gaji itu saya tabung untuk beli alat. Nah tapi sisi lain juga saya tabung buat untuk pendaftaran kuliah. Karena memang pada saat itu saya sudah langsung daftar kan. Nah jadi pas 2020 setelah keterima itu sayangnya tuh COVID lah ya. Mendekati COVID lah itulah ya. Jadi saya pikir kayak aduh, saya sudah daftar nih tapi COVID, mau nggak mau harus disorong dong, tetap disorong. Nah akhirnya disorong, saya tetap produktif juga, saya tetap freelance sama Pak Anang, freelance sama teman-teman lain, freelance sama Om Amir. Jadi betul-betul walaupun sudah kuliah saya masih coba untuk aktif selagi disorong. Nah pas setelah COVID selesai itu saya langsung mencoba untuk ke Tangerang untuk pertama kali kuliah secara offline itu. Ya awalnya sih nervous sih, maksudnya takut juga kan, kayak ini pertama kali ke Jakarta terus ketemu orang-orang baru. Jadi betul-betul kayak pengalamannya luar biasa lah ya. Jadi selama pelajaran yang saya dapat di SMK itu saya betul-betul terapkan juga pengalaman saya di kuliah. Karena saya tahu pasti kan banyak persaingan ya. Ada sekolah-sekolah lain yang memang betul-betul mereka kompetitif, mereka hebat-hebat semua lah ya. Cuman itu bukan jadi pembatas buat saya untuk bisa bersaing gitu loh. Karena saya rasa dari Sorong juga kita punya skill. Kita harus bersaing juga dengan mereka yang di Jawa. Jadi selama perkuliahan tuh betul-betul saya ya bisa bersaing dengan mereka yang di Jawa. Jadi setelah 8 semester kuliah, saya betul-betul mendapatkan pengalaman yang luar biasa lah ya. Jadi tidak sia-sia saya mendalami jurusan di multimedia. Setelah saya kembangkan di universitas. Jadi kurang lebih kayak gitu sih untuk background singkat dari pengalaman saya mengambil multimedia lah ya, atau sekarang dikenal DKV lah ya. Ya, jadi menurut saya jurusan-jurusan ini tuh sangat membantu saya untuk melangkah ke tahap selanjutnya gitu. Kurang lebih gitu. Wah, sungguh pengalaman yang luar biasa ya Kak ya. Oke, dari ketertarikan awal itu pastinya perjalanan waktu sekolah juga berperan besar ya kan Ya, Kak? betul. Nah, boleh dong Kak dibagi ceritanya gimana sih
waktu kakak masih duduk di bangku SMK, terkhususnya saat masih menjadi anak multimedia di Semekuan? Ya, dulu waktu masih menggunakan putih abu-abu lah ya, masih di multimedia. Sebenarnya kembali lagi karena memang awalnya belum terlalu paham tentang multimedia, akhirnya belajar. Jadi betul-betul kayak step by step gitulah ya. Saya betul-betul ya selama di sana tuh apa ya, betul-betul belajar, terus juga banyak pengalaman yang saya dapat secara di lapangan. Jadi itu yang saya bilang, saya tidak hanya ingin menerapkan yang di sekolah, saya ingin menerapkan juga di luar. Jadi dulu tuh pernah, kalau tidak salah sempat, ini lucu sih, sempat ikut LKS seleksi seharusnya, bukan ini seleksi siswa ya, bukan seleksi apa nasional ataupun daerah, belum. Jadi pada saat itu ada 3 peserta ini, 2-nya tuh adik kelas, adik kelas 1 tingkat di bawah, terus saya. Nah, kita ikut LKS ini disuruh ke lab. Nah, awalnya tuh saya tidak yakin ini bisa tembus apa tidak ya, karena memang saya tidak terlalu mendalami desain gitu loh. Kayak ya udahlah, terpaksa aja ikut-ikut saja. Maksudnya itu melatih mental, karena saya rasa mental tuh paling penting, kita harus dilatih kan. Nah, jadi pas ikut tes itu saya sempat optimis saja, bisa saya bisa bersaing ini, harus percaya diri. Desain begini, kita waktu itu pakai Illustrator kalau tidak salah. Dan saya ini memang basicnya Photoshop. Saya tidak pernah sejago itu menggunakan Illustrator ataupun yang aplikasi desain lainnya. Jadi saya pikir kayak sudahlah, saya mencoba mengikuti saja lah. Desain gini, ukur gini. Kalau tidak salah kita ukur ini apa, desain layout atau mockup gitulah untuk kemasan gitulah kan. Nah, jadi setelah desain kita disuruh cetak. Dengan PD-nya saya bilang, wah ini pasti pas nih ukurannya, sesuai gini. Pas dicetak, pas disusun, loh kok nggak bisa gitu kan. Saya takutnya, panik kayak, loh anak-anak lain dong bisa. Saya paksa saja tuh. Jadi kemasannya tuh bukan jadi sempurna, malah kayak jadi ada bolong-bolong sedikit dan penyot-penyot sedikit gitu, karena saya paksa gitu. Nah, dari situ saya langsung kayak rasa, aduh kayaknya Pak Guru saya tidak bisa didesain. Saya rasa kayaknya tidak mungkin saya lulus di desain, karena memang kalau desain ini kita memang harus belajar banyak lah ya. Dan makanya saya rasa sekarang DKV ini sudah belajar desain, menurut saya bagus sih gitu. Nah, jadi setelah desain itu LKS, saya langsung pikir kayak, Pak Guru adakah mungkin bidang lain yang saya bisa unjuk skill lah gitu. Pak Guru bilang ada F2N kalau tidak salah apa, iya. Nah itu tentang film gitu kan. Terus saya bilang, wah menarik juga Pak Guru. Nah tapi singkat cerita, awalnya bukan saya yang terpilih, ada teman saya sama kakak kelas kalau tidak salah waktu itu. Jadi saya pikir kayak, aduh kapan ya jatah saya gitu kan. Karena pada saat kelas 2 dan kelas 3 tuh saya juga dekat sama Pak Guru. Jadi saya rasa kayak, masa sih saya kalah sama siswa-siswa lain, sedangkan saya bisa bersaing di lapangan, tapi masa nggak bisa bersaing di kompetisi gitulah. Nah, jadi singkat cerita, setelah berjuang untuk mendapatkan posisi tersebut, akhirnya saya dapat di kelas 3. Nah, itu kelas 3 saya coba ikut FS2N sama adik kelas, tapi itu kita gagal. Kita juara 2. Yang juara 1 tuh dari AIMAS. Nah, jadi betul-betul selama duduk di bangku SMK itu betul-betul dapat pengalamannya dari situ. Ikut-ikut lomba, kayak misalnya ada lomba-lomba dari Telkomsel, lomba-lomba dari pemerintah, itu saya coba-coba ikut. Nah, karena F2N ini menurut saya itu penting lah ya, karena saya rasa itu bisa jadikan sertifikat untuk saya daftar kuliah. Jadi saya rasa ini juga membuat saya tertarik dengan dunia film, karena kan kita buat film, buat video gitu kan. Jadi itu bisa memberikan saya untuk saya harus bisa buat film lagi gitu. Nah, tapi setelah mengikuti lomba-lomba di sekolah, saya mencoba untuk ikut lomba-lomba di luar sekolah juga. Kayak pernah dulu saya ikut lomba di Uni Bunda, kalau tidak salah itu. Nah, itu dari kota tuh cuma dua sekolah, Man Model sama Esmea. Itu sebenarnya lombanya tidak terbuka secara luas, karena banyak sekolah tidak tahu, kayak Semanti, SMA 2, Semagus tidak tahu. Jadi kebetulan saya tahu lomba itu dari teman dari Man Model. Nah, dia
upload di story, saya lihat wah ini lomba nih keren nih, bisa ikut lah ya. Iseng-iseng ikut, awalnya coba untuk mandiri sendirilah, walaupun tidak ada teman-teman. Sempat ajak adik kelas, mereka ujian, sempat ajak kakak kelas, mereka pada kerja, ajak teman-teman, mereka pada sibuk gitulah. Jadi saya memberanikan diri kayak saya coba ikut sendiri gitu. Tapi dari sana mereka minta butuh 2 orang lagi. Ya udah saya ajak sama teman-teman yang lagi nganggur gitu kan. Ayo dong kita ikut lomba gini. Nah, akhirnya ya dengan skill seadanya, dengan kemampuan seadanya, kita mencoba untuk bersaing dengan Man Model dan sekolah-sekolah lain di kabupaten gitu kan. Tapi ya puji Tuhan alhamdulillah kita bisa juara 2 karena pengalaman yang kita punya tuh kita bisa muncul skill di sana lah gitu. Dan dari situ sudah saya langsung kayak wah saya bisa bawa piala nih pertama kali selama saya sekolah di SMK Negeri 1 Sorong. Saya baru menyumbang 1 piala jurusan lah ya. Kalau piala bola udah pernah, cuma kalau piala jurusan baru 1 kali, dan itu pun tentang video juga lah, film lah gitu. Akhirnya bawa ke sekolah, penyerahan di sekolah itu buat saya senang sekali sih, kayak akhirnya saya sebagai alumni bisa menyumbang 1 penghargaan lah gitu lah ya, walaupun hanya 1 tapi itu betul-betul menyentuh sih. Nah jadi selama duduk di bangku SMK menggunakan Mutia Babu, betul-betul memang banyak aktivitas yang saya lakukan, banyak pengalaman juga yang saya dapat dari luar maupun dalam, dan saya rasa itu menjadikan saya mendapatkan relasi baru, portofolio baru, pengalaman baru. Jadi menurut saya itu sebuah kebahagiaan tersendiri lah buat saya, karena bisa betul-betul berjuang untuk mendapat pengalaman itu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Baik Kak, ngomong-ngomong tentang perfilman nih, kira-kira kenapa akhirnya Kakak memilih kuliah di jurusan tersebut? Ya, awalnya tuh memang saya sempat bingung juga. Kalau misalnya tidak kuliah film, mungkin ada yang lain gitu, kayak misalnya jurnalistik, broadcasting, ataupun DKV. Sempat juga kan di universitas ada DKV juga kan. Nah, saya sempat pikir, aduh kalau DKV saya tidak bisa desain. Fotografi bisa, tapi desain tidak bisa. Jadi saya pikir kayak, kayaknya nggak mungkin. Kalau jurnalistik sempat kepikiran dulu. Cuman saya rasa, aduh kalau saya jadi wartawan, interview di lapangan, saya takut juga gitu. Kalau misalnya dikeroyok massa atau apa gitu kan. Jadi saya ada sempat takut-takutnya juga lah. Terus nemu nih film, tapi pada saat itu saya sempat ada lihat animasi. Oh ternyata ada jurusan animasi juga. Saya langsung kayak, wih keren juga nih, bisa nggak ya? Tapi setelah dia lihat, aduh susah. Saya harus bisa After Effects, saya harus bisa yang lain. Nah terus saya jadi pikir akhirnya untuk mengambil film gitu. Nah film ini saya rasa kayak itu memiliki kemiripan dengan multimedia, karena kan kita belajar tentang video juga kan. Nah jadi pas pemilihan universitas saya lihat ini jurusannya ada film gitu, film dan animasi. Nah saya pilihnya film. Nah jadi betul-betul awal masuk juga saya masih belum tahu seluas itu tentang dunia film, tentang jurusan film. Nah akhirnya setelah belajar step by step, betul-betul mendapatkan pengalaman baru sih. Jadi kayak belajar tentang misalnya buat ide cerita, belajar tentang kamera, editing, ataupun lighting gitu. Jadi selama masa-masa kuliah itu betul-betul pengalaman yang luar biasa sih. Jadi kita tidak hanya belajar di dalam kampus, kita juga praktik di luar. Jadi ini yang menurut saya luar biasa, karena menurut saya setiap kegiatan semester itu kita ada praktek. Jadi kita buat satu proyek karya gitulah. Jadi itu yang jadi penilaian juga. Jadi pada saat kuliah itu kita tidak nganggur lah gitu. Tidak hanya belajar terus ulangan, tidak. Kita ada praktek. Jadi kita buat karya gitulah. Nah jadi itu memberikan kita semangat lah ya untuk belajar gitu. Nah tapi pada saat masuk kuliah itu kita kan diperkenalkan dengan bidang-bidang lain, maksudnya job desk lah gitu lah, kayak bukan hanya videographer, bukan hanya editor, tapi ada yang lain-lain.
Kayak misalnya ada produser, nah, terus ada sutradara, ada sinematografer, terus ada art director, terus ada soundman, ada juga lighting dan editing dan sejenis-jenis visual effect dan lain gitu. Nah jadi sempat bingung juga nih, aduh saya ambil yang mana ya? Maksudnya kan dulu di multimedia kan kita hanya belajar foto, video, animasi dan gitu-gitulah ya, desain gitulah. Tapi di film kita dibagi lagi tuh, ada jurusan-jurusan spesifiknya, bukan jurusan sih, lebih kayak pemilihan job desk-nya gitu. Awalnya tuh saya bingung kayak saya mau yang mana ya. Nah, saya coba aja semuanya gitu. Awalnya coba dari sound, saya rasa kayak mungkin saya bukan di sini bidangnya. Saya coba di editor, saya rasa kayak oke juga, bisa, masih ada ketertarikan. Cuman saya mau coba yang lain karena editor kan saya sudah sempat belajar juga kan waktu di multimedia. Saya coba di art, coba jadi art. Saya rasa kayak aduh saya tidak cocok karena harus desain denah tempat dan lain-lain gitu. Nah terus saya coba di produser. Saya rasa kayak aduh saya tidak cocok, saya tidak bisa mengatur jadwal time management saya dengan baik. Saya juga tidak bisa negosiasi lah dengan orang-orang gitu lah. Maksudnya masih waktu itu masih kayak introvert gitu lah. Maksudnya belum terlalu berani untuk speak up sama orang-orang lah ya. Karena juga dulu logatnya masih kental ya, logat-logat timur gitu. Nah, terus saya lihat ada sinematografer sama director. Oh iya baru ingat ada job desk script juga, penulisan ide cerita. Nah jadi 3 job desk ini yang saya rasa kayak bisa nih saya pelajari gitulah. Awalnya saya fokus ke sinematografer karena kan jadi sinematografer atau DOP itu kita sama kayak videografer gitu. Kita mengoperasikan kamera, cuman kalau sinematografer ini lebih spesifik, kita memahami tentang cahaya, warna, estetika lah gitu kan. Kalau videografer ya kita tidak terlalu spesifik tentang itu. Jadi saya rasa ini saya bisa minati, bisa fokus di industri film, di jurusan film. Akhirnya setelah semester 2, 3, 4 sampai 5 itu saya fokus di sinematografer sebagai kameramen. Setelah semester 6 saya mencoba beranikan diri. Kayaknya saya harus jadi sutradara deh gitu. Karena saya pikir kapan nih saya bisa coba kalau tidak di kampus. Karena kalau kita coba di luar, otomatis kan ekspektasi orang kan pasti kamu sudah pengalaman gitu loh. Maksudnya kamu sudah lulus jurusan film, masa sih jadi sutradara, jadi ini kayak begini gitu loh. Maksudnya ekspektasinya pasti kan kurang lah. Akhirnya saya belajar sutradara itu dari semester 6. Saya ambil mata kuliah tentang penyutradaraan, terus saya coba menyutradari film kayak eksperimental ataupun sebenarnya waktu itu sempat mau coba sutradara dokumenter, cuman tidak dapat kebagian. Nah ini mungkin sedikit info sih, karena memang persaingan. Semua orang pengen jadi sutradara, semua orang pengen jadi sinematografer. Jadi kita tuh kayak pemilihan kelompok gitu, pemilihan grup. Nah jadi kayak misalnya di grup itu sudah ada sutradara, tapi mereka tidak ada sinematografer, otomatis saya harus isi kekosongan itu. Misalnya mereka juga sudah ada sinematografer tapi tidak ada sutradara, ya saya harus juga cari gitu. Jadi betul-betul kayak kita saling berlomba-lomba untuk mencari posisi gitu. Nah akhirnya semester 6 coba jadi sutradara untuk eksperimental. Semester 7 itu saya fokus magang kalau tidak salah. Magang saya belajar lagi jadi videografer, tapi saya tetap juga belajar tentang dunia film. Waktu itu sempat magang di salah satu agensi dan production house di Jakarta, namanya Cafe. Itu saya betul-betul belajar tentang fotografi juga. Mereka tuh lulusan DKV dari BINUS, dan saya betul-betul dapat pengalaman dari mereka juga, karena mereka tuh betul-betul mengajarkan kayak kedisiplinan, tanggung jawab. Mereka ngajar juga tentang estetika foto, video, kayak apa yang saya belum tahu saya pelajari dari mereka. Nah setelah magang sama mereka, akhirnya semester 8 tuh saya mencoba untuk menjadi sutradara untuk tugas akhir. Jadi kan kita tugas akhir itu kan ada maksudnya skripsi lah ya. Itu kita bisa
buat karya film, atau kita bisa apa ya sebutannya, kayak mencari tahu tentang itulah, pokoknya skripsi lah kayak gitulah. Nah, jadi akhirnya kita buat satu karya, tugas akhir, di situ saya jadi sutradara. Nah, setelah itu kan kita harus pitching juga ya sama dosen, kita harus jelaskan kayak ceritanya kayak gini Bu, Pak, kayak gini. Nah, kebetulan waktu itu saya jadi sutradara, saya mencoba buat cerita tentang kehidupan saya sendiri, tentang kehidupan keluarga gitu. Jadi saya buat film ini memang terinspirasi dari background saya sendiri, dan saya pas jelaskan ke teman-teman kru saya, mereka bilang oke, bisa gini gini gini, nanti mereka bantu juga kembangkan. Karena saya langsung terus terang gitu kayak sorry ya guys, saya baru pertama kali nih jadi sutradara film pendek. Kan sebelumnya eksperimental, otomatis beda juga dengan film pendek. Dulu juga waktu di sekolah hanya jadi videographer, tapi maksudnya saya punya ketertarikan di bidang ini loh. Mereka bilang oke, kita saling support aja gitu loh. Jadi betul-betul selama semester 8 itu skripsi, kita betul-betul kayak saling membantu. Akhirnya saya rasa kayak oke, saya harus serius juga di bidang ini, saya harus jadi sutradara gitulah ya. Setelah buat karya, akhirnya lulus juga kan, lulus dari Multimedia Nusantara. Nah, setelah itu karyanya ini sebenarnya belum selesai sih. Cuman saya rasa ini bisa jadikan saya sebagai apa ya, jam terbang baru lah. Karena kalau misalnya kita tuh kalau di film, kalau misalnya karya kita masuk festival, itu suatu kebanggaan. Kayak, wih, film-film saya masuk festival nih, ada di luar negeri nih, ada di daerah, misalnya ada di Bandung, ada di Jogja atau apalah gitu lah. Jadi kayak jadi persaingan gitu, kayak suatu kebanggaan sendiri. Nah, setelah lulus dari film, terus saya sempat pikir kayaknya saya harus fokus di dunia luar juga. Karena kan kita harus kerja ataupun ya berkarir lah ya kan. Nah, jadi mungkin sedikit info, kalau selama kuliah film itu kita dipelajari juga ke arah mana kita mau fokus. Misalnya kita mau ke film, nah otomatis kita harus buat karya film, kayak misalnya kayak Joko Anwar, kayak gitu kan, kita buat film tentang masalah, keresahan gitu. Nah, ada juga komersil itu kayak iklan. Jadi kita buat iklan-iklan, kayak misalnya kalau pernah nonton di TV kayak ada iklan sampo, iklan sabun, iklan kecap. Nah, itu orang-orang film, orang-orang di kafe atau orang-orang multimedia mereka buat. Jadi iklan-iklan itu yang akan dipajang di TV, di YouTube ataupun di sosial media lain. Nah, terus juga ada dokumenter. Nah, dokumenter itu kan kita ada fokus di permasalahan-permasalahan gitu ya. Ibaratnya kayak kisah-kisah nyata gitu. Nah, karena dokumenter tuh sudah pernah belajar dulu waktu di sekolah. Waktu itu sempat buat dokumenter juga pas ikut lomba itu. Nah, jadi sempat bingung nih, aduh saya mau fokus ke mana ya? Mau ke komersil atau mau ke film atau dokumenter ataupun yang lain-lainnya gitu. Jadi saya menentukan kayaknya saya belajar dulu. Saya rasa kayak saya belum bisa menemukan minat saya di mana, karena saya rasa semua bagus, saya mau semuanya gitu. Cuman otomatis kita harus bisa menemukan jati diri kita lah ya. Kita harus menemukan ke arah mana kita fokus, apa mau ke film atau mau ke komersil atau lain-lainnya gitu. Dan akhirnya ya udah, saya sekarang masih terus berkarya untuk mencoba di jurusan film kayak gitu. Nah, tadi kan kakak sempat menyebutkan tentang proyek ya. Nah, kira-kira ada nggak suatu proyek yang paling kakak banggakan dan kira-kira apa alasannya? Ya, kalau untuk proyek sendiri sih sebenarnya ada banyak sih selama kuliah ataupun selama sekolah. Kalau sekolah ya sebenarnya ya itu kayak buat lomba-lomba dari sekolah kayak Flash 2N, terus saya pernah juga juara 2. Itu suatu proyek-proyek yang saya banggakan, termasuk UKK juga. Walaupun waktu itu UKK kita suruh buat iklan layanan masyarakat lah ya. Nah, dan setelah kuliah saya sempat ikut-ikut proyek-proyek juga, entah itu proyek di luar kampus ataupun dalam kampus. Kalau di luar kampus itu kayak misalnya buat musik video sama ada beberapa artis. Nah, terus ada juga
buat film-film sama teman-teman kuliah. Jadi bukan hanya saya yang buat film, tapi saya ikut juga sebagai anggota kru tambahan itu di proyek orang lain, adik kelas atau kakak kelas. Jadi kayak betul-betul kayak belajar juga gitu kan. Nah, cuman proyek yang betul-betul saya banggakan untuk saat ini sih masih tugas akhir. Saya punya tugas akhir karena itu betul-betul personal dari cerita sendiri. Sebenarnya ada proyek yang saya masih kembangkan, itu proyek dokumenter tentang keluarga saya sendiri juga, cuman belum selesai karena itu dokumenter kita tahu perjalanannya panjang banget lah ya. Tapi kalau bisa dibilang untuk dipilih ya masih tugas akhir proyek yang saya banggakan dan belum selesai sih. Jadi kalau sudah selesai mungkin bisa bangga sekali sih gitu. Oke Kak, dari sisi personal nih, apa sih motivasi terbesar Kakak sehingga Kakak tetap bisa bertahan untuk terus berkarir di dunia perfilman? Ya kalau motivasi tersendiri sih untuk buat saya bertahan lah ya, pastikan dari doa orang tua juga lah ya. Jadi saya sudah awalnya tuh memang sudah pikir kan, kalau misalnya saya ambil jurusan ini pengeluarannya pasti banyak, dan orang tua juga jadi salah satu garda terdepan untuk membantu kita lah ya, masalah keuangan, mental dan lain-lain. Jadi saya selalu termotivasi untuk pikir kayak, aduh saya harus bisa berhasil nih, saya harus bisa mengganti rasa keringat orang tua saya gitulah ya. Nah jadi saya selalu memotivasi diri saya kayak saya harus bisa, saya harus sukses di bidang ini, saya harus bisa berhasil di jurusan ini. Karena jujur saya sempat dilema antara jurusan ini tuh bisa bawa saya apa tidak ke jenjang kesuksesan. Karena dulu pada saat kuliah saya sempat pikir lagi, kayaknya saya mau jadi pemain bola lagi deh gitu kan. Kayak masih bisa nih, masih umur 20 bisa lah ya ikut-ikut seleksi lagi. Tapi saya pikir lagi kayak, aduh itu buang-buang waktu, saya belum tentu bisa. Ya walaupun kan kita tidak tahu mujizat kan gimana kan. Cuman saya rasa kayak saya harus fokus selesaikan kuliah dulu, saya harus fokus cari uang di jurusan film. Nah akhirnya saya memotivasi diri saya untuk terus berkarya gitu. Jadi saya rasa motivasi utama saya tuh selain orang tua, saya juga harus berpikir tentang jangka panjang saya. Kayak misalnya saya sudah ambil jurusan ini, saya harus bisa menjadi pedoman lah ya, maksudnya panutan buat orang-orang lain juga. Kayak saya buat karya, oh mereka senang nih, mereka bilang wah karya kakak keren, karya kamu keren gitu. Itu menjadi sebuah motivasi yang saya selalu tanamkan, kayak saya ingin bisa jadi contoh yang baik, saya ingin bisa menjadi sebuah pedoman lah ya. Kayak misalnya Joko Anwar, saya selalu termotivasi dari dia buat film-film hebat-hebat. Saya merasa kayak saya harus seperti dia, saya harus bisa di sutradara di Indonesia yang bisa bersaing juga gitu, ataupun di internasional gitu. Jadi saya rasa motivasi saya ya itu. Ya. Baik Kak, sebagai seseorang yang terjun ke dunia kreatif, pastinya kita juga bisa sering merasa insecure atau karya kita nggak dihargai sama orang lain. Nah kira-kira bagaimana sih cara Kakak menanggapi hal tersebut? Ya itu sih wajar sih ya, karena sampai sekarang pun saya masih di hadapan itu, saya masih di dilema hal itu juga. Karena menurut saya insecure itu hal yang wajar lah ya. Di saat kita sudah punya pengalaman nih, contoh ya, dulu tuh waktu sekolah multimedia, saya pikir kayak wah kita nih udah lebih tinggi lah ya dibandingkan anak SMA gitu. Karena di SMA kan mereka tidak ada belajar jurusan, mereka hanya ekskul lah ya. Nah cuman saya pikir kayak loh kok bisa mereka lebih hebat daripada kita, apa yang salah gitu, mereka punya kemampuan yang lebih hebat, padahal kan mereka tidak ada jurusan multimedia gitu. Nah ternyata ya, memang mereka punya kelebihan sendiri, mereka belajar secara otodidak atau mungkin ada orang yang mereka diajarkan itulah ya. Jadi memang dulu insecure banget. Nah mungkin sedikit fun fact juga, dulu saya juga sempat coba jadi YouTuber lah ya. Sempat buat konten YouTube. Dulu tuh insecure banget. Saya dulu sempat pikir kayak mungkin saya jadi YouTuber saja apa ya, karena kan bisa menghasilkan uang. Cuma setelah lihat konten-konten saya kayak aduh ini cringe banget lah ya, tidak cocok buat saya. Akhirnya saya mencoba buat karya-karya video sinematik. Nah tapi itu saya rasa kayak kurang gimana gitu, kayak kurang sempurna lah ya, karena di atas saya pasti ada yang lebih hebat lagi lah kan ya.
dan itu tidak akan berakhir gitu lah, pasti ada orang hebat gitu. Jadi saya rasa insecure itu hal yang wajar, entah kita dapat di semasa sekolah ataupun perkuliahan, karena namanya persaingan tuh kan selalu pasti ada lah ya, entah itu kita di persaingan di dunia kreatif ataupun di hal-hal yang bukan dunia kreatif. Dan saya rasa untuk mengatasi hal tersebut kita tutup telinga saja, kita tidak usah pikir apa ya ucapan orang-orang gitu. Tetap kita berkarya, karena berkarya ini tuh kita menyampaikan tentang keresahan kita, ekspresi kita. Jadi tidak peduli tentang apa yang orang-orang pikirkan gitu. Jadi saran saya sih tetap berkarya untuk teman-teman. Jadi tidak usah pikir tentang mereka. Tetap berkarya saja, buat banyak portofolio, buat banyak karya. Nanti itu teman-teman bisa bandingkan dengan karya-karya lama dan karya-karya baru gitu. Oke Kak, selanjutnya nih, kalau Kakak bisa memberikan suatu pesan kepada diri Kakak yang masih duduk di bangku SMK, kira-kira pesan seperti apa yang ingin Kakak sampaikan? Ya, kalau pesan yang ingin saya sampaikan pada diri saya, sebenarnya apa ya, banyak belajar lagi sih, karena belajar itu kan tidak hanya di sekolah ya, kita bisa belajar secara otodidak di YouTube, entah itu di Google ataupun lain. Dan dulu tuh memang saya dulu tuh sebenarnya agak malas untuk belajar secara otodidak gitu lah ya, karena saya rasa kayak saya sudah punya pengalaman di jurusan multimedia, saya rasa kayak tidak perlu belajar di luar lagi gitu. Nah jadi pesan saya untuk diri saya, ya tetap belajar secara giat, karena hal baru tuh pasti akan ada gitu, entah itu secara apa ya, kesusahan atau apapun itu tetap harus belajar, karena kita akan setiap hari akan berkembang gitu. Jadi pesan saya untuk diri saya yang dulu, kalau bisa kembali lagi ya harus giat belajar, harus rajin belajar gitu. Baik Kak, misalnya nih suatu saat Kakak diberikan kesempatan untuk membuat film sendiri, kira-kira genre ataupun tema yang ingin Kakak angkat ke dalam film tersebut itu seperti apa? Ya, kalau mau buat sebuah karya sih sebenarnya saya mau buat semua genre lah ya, karena saya rasa semua genre itu bagus. Cuman saya memang lebih spesifik ke drama, karena saya rasa hidup saya ini penuh drama sih, entah itu drama keluarga, drama persahabatan, drama dan lain-lain, pasangan atau lain-lain. Jadi memang menurut saya drama ini adalah sebuah karya yang dekat dengan kita lah ya, manusia lah ya gitu. Jadi saya harap saya bisa buat karya film, entah film pendek, film panjang, film dokumenter atau apapun itu. Saya tetap ingin explore semuanya, dan semua genre pun saya pengen. Dan tugas akhir saya kemarin pun saya buat film pendek genrenya drama juga, ya kayak gitu sih. Melihat perjalanan Kakak yang panjang dan penuh warna, kira-kira kalau Kakak bisa mendeskripsikan diri Kakak dengan 3 kata, apa yang akan Kakak pilih dan kenapa? Mendeskripsikan saya dengan 3 kata ya, apa ya? Saya itu apa ya? Sebenarnya agak rumit juga sih, karena saya tidak bisa menilai diri saya juga sih, karena saya juga masih bingung dengan identitas saya, maksudnya bingung juga dengan jati diri saya. Jadi saya sebenarnya kembalikan ke orang lain sih untuk menilai saya gimana, karena saya juga terbuka. Misalnya orang menilai saya, oh ternyata Gusti ini dia rajin, pemalas, atau mungkin dia introvert atau apa, ya tidak apa-apa, karena saya rasa kritikan orang ataupun saran orang itu lebih penting daripada diri saya sendiri, karena saya rasa orang menilai kita tuh lebih bagus daripada kita menilai diri sendiri kan. Karena kalau kita menilai sendiri kan kayak, oh iya saya hebat, saya jago, saya luar biasa, tapi kan menurut orang lain kan belum gitu. Jadi alangkah bagusnya biarkan orang yang menilai kita gitu. Kalau diri kita sendiri menurut saya itu kayak apa ya, munafik sih, maksudnya bermuka dua gitu lah gitu. Jadi saya rasa alangkah lebih bagus kita biarkan orang yang menilai kita. Jadi kalau mau dibilang, saya juga tidak tahu sih 3 kata untuk saya gitu. Selanjutnya terakhir nih Kak, boleh dong Kakak sampaikan pesan ataupun semangat yang bisa Kakak berikan kepada seluruh siswa-siswi dari berbagai jurusan di SMEK1 agar mereka tetap semangat untuk berkarya untuk kedepannya.
Ya, mungkin buat seluruh jurusan lah ya, tetap fokus ke jurusan kalian, kalian belajar aja dengan giat, karena kita tidak tahu setelah kalian keluar dari SMEK One ini, bisa saja kalian menemukan hal-hal baru, entah itu di pekerjaan ataupun kuliah, dan itu tidak ada larangan apapun juga karena kita memiliki kebebasan untuk memilih lah ya. Kita mau pilih jurusan apapun itu ya tergantung dari kita. Intinya kalau teman-teman sudah menentukan arah kemana kita mau tujui, teman-teman harus fokus. Kalau misalnya ragu-ragu tidak apa-apa, nanti coba untuk perbaiki lagi, koreksi lagi. Intinya tetap jalani hidup dengan sesuai pilihan teman-teman. Bisa jurusan yang saya ambil awalnya saya salah pilih jurusan nih, nggak apa-apa, tetap tekunin saja dulu, itu bisa jadi bahan pelajaran baru karena menurut saya setiap jurusan ini punya manfaat di kehidupan lah ya. Misalnya contoh kayak pemasaran, kita belajar juga tentang pemasaran, otomatis kayak misalnya di rumah saya ada kios, ada ruko gitu, saya bisa kelola juga gitu. Atau mungkin saya belajar multimedia, misalnya keluarga saya mau nikah, saya bisa juga explore gitu kan, bisa jadi fotografernya gitu. Jadi pasti ada jalan untuk teman-teman setelah memilih jurusan tersebut. Intinya tetap menjalani jurusan itu dengan baik, tetap pelajari. Kalau misalnya teman-teman merasa kurang mendapatkan pengalaman, teman-teman coba cari pengalaman di luar. Intinya tetap berproses karena nanti hasil yang akan memberikan tujuan buat teman-teman gitu. Kalau teman-teman sudah punya hasil, itu akan menjadikan sebuah motivasi dan semangat gitu. Jadi intinya tetap berkarya, entah itu jurusan apapun, dan tetap memberikan yang terbaik. Intinya juga kalau bisa teman-teman banyakin relasi lah ya, karena kita kan sekolah kejuruan ya lah ya, beda dengan sekolah menengah atas gitu. Kita harus berinteraksi sama orang luar, kita harus berinteraksi dengan orang-orang. Jadi relasi itu sangat penting, dan jangan lupa untuk portofolio. Jadi teman-teman pada saat lamar kerja kan pasti butuh portofolio, CV dan lain-lain gitu. Jadi kalau bisa manfaatin 3 tahun ini untuk belajar di SMEK One, belajar juga dengan giat dengan jurusan-jurusannya. Jangan lupa untuk tanya guru ataupun tanya alumni gitu, karena kan mereka sudah mengalami hal yang sama kan gitu. Jadi kalau bisa curhat-curhat aja gitu sama kakak-kakak tingkat yang baru lulus, ataupun dengan guru-guru, ataupun cari-cari juga di Google, cari di YouTube kayak setelah lulus ini jurusannya kemana gitu. Nah gitu, intinya tidak ada alasan untuk menyerah sih. Intinya teman-teman coba saja dulu, mulai saja dulu, karena kalau teman-teman tidak ada gerakan itu tidak akan tahu hasilnya gitu, tidak ada aktivitas tidak akan tahu hasilnya. Intinya kayak gitu sih saran dari saya, motivasi dari saya. Baik, tidak terasa ya sahabat SMEK One, kita sudah sampai di penghujung obrolan. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Kak Gusti atas waktu, cerita dan inspirasi-inspirasi yang telah diberikan kepada kita semua. Dan semoga cerita-cerita yang telah kakak sampaikan sebelumnya dapat menjadi suntikan semangat buat sahabat SMEK One untuk kedepannya. Dan teruntuk sahabat SMEK One, jangan lupa untuk terus nontonin dan dengerin podcast Nawasena 1808, karena di setiap obrolan-obrolannya memiliki cerita-cerita seru dan yang pastinya bakal penuh inspirasi untuk didengarkan. Oke, seperti biasa, mari kita akhiri dengan salam tangguh, taat, nice, giat, unggul.